Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Ya, jadi jangan lupa bahagia supaya imun kita terjaga dan meningkat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran PPKN ya untuk hari ini, dimulai hari ini. Yang sebetulnya jadwalnya adalah hari Kamis jam kedua, tetapi karena ada beberapa hal ya Bu Yayu tukar jam dengan Bu Esti sehingga menjadi hari Jumat. Tapi tidak masalah ya. Silakan sambil kalian persiapkan untuk buku teksnya. Ya, buku teksnya dipersiapkan. Buku catatan bila perlu, alat tulisnya juga disiapkan. Kemudian disiapkan pula, kalau HP jelas ya, HP atau laptop sudah jelas karena kita ikut Zoom. Tadi malam atau pagi ya, pagi tadi Bu Yayu sudah share untuk link video pembelajaran ya yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya marilah sejenak ya 3 detik begitu kita menundukkan kepala untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua ya. Dan juga mari kita doakan ya kalau ada beberapa teman kita yang belum bisa mengikuti Zoom atau pembelajaran daring hari ini karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian kalau tidak bisa ikutnya karena ada masalah begitu, mungkin tidak punya kuota, mungkin HP-nya rusak dan sebagainya, marilah kita doakan semoga permasalahannya dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi dapat rezeki yang banyak, bisa beli HP yang bagus, bisa beli kuota, ya atau mendapatkan kuota dari pemerintah, bisa masuk, kemudian bisa mengikuti pembelajaran daring. Ya, 3 detik. Silahkan kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ini ada beberapa hal yang akan Bu Yayu sampaikan. Yang pertama, tentunya kalian semua sudah mendapatkan buku laporan hasil belajar ya, atau buku rapot. Kalian bisa melihat di situ bagaimana pencapaian nilai kalian, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan, sikap. Ya, ada semua di situ, sikap spiritual, sikap sosial. Bu Yayu di sini akan menyoroti atau melihat 2 aspek dulu. Yang pertama pengetahuan. Sudah puas dengan nilai yang kalian capai? Sudah puas? Ya. Gelengkan kepala kalau belum, anggukkan kalau sudah. Oh belum. Ya. Dari tampilan yang ada ini rata-rata belum puas. Belum puas dengan pencapaian nilai yang ada. Ya, jadi memang rata-rata nilainya ya masih begitu-begitu. Masih ingat KKM-nya berapa? Berapa? KKM sekolah itu 70, tetapi khusus untuk materi PPKN, kita sudah sepakati kalau KKM kita untuk kelas 8 adalah 73. Ya, jadi 73. Bagi kalian yang dinilai pengetahuan itu baru mendapatkan di angka 73, hati-hati. Ya kan? Bisa jadi itu pas KKM-nya memang betul-betul murni nilainya seperti itu atau ada beberapa aspek nilai belas kasihan. Tahu nilai belas kasihan? Ya, banyak yang tertawa. Ya, jadi karena masa PPKN tidak tuntas jadi dikasih tuntas begitu. Jadi yang nilainya 73 ini hati-hati. Murni atau tidak itu hanya kalian yang bisa tahu. Karena kalian kan yang tahu sendiri, oh saya tugasnya mengerjakan atau tidak, mengumpulkan tidak, kemudian berapa nilai PH-nya, berapa PTS-nya, berapa pasnya itu kan hanya kalian yang tahu ya, yang tahu masing-masing itu.
Ini. Nah, karena itu, Biayu harapkan di semester genap ini atau semester 2, kalian bisa meningkatkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang pertama mengikuti Zoom. Silakan semangat lagi untuk mengikuti Zoom. Ya, jangan sampai tidak mengikuti Zoom karena telat bangun. Banyak kan yang seperti itu karena banyak keluhan dari Bapak Ibu kalian seperti itu. Jadi nggak bisa bangun pagi, ya. Zoom-nya dimulai jam 8, bangunnya setengah 9. Ini. Jadi jangan seperti itu, tetap semangat. Ya, apalagi bagi kalian yang alhamdulillah sudah memiliki fasilitas di rumah, ya, wifi-nya lancar, kemudian laptopnya ada, HP-nya spot, itu harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, bagi yang karena sesuatu hal tidak bisa mengikuti Zoom, ya mungkin karena daerahnya sulit begitu aksesnya atau apa namanya ya, sinyalnya ya sinyal susah sinyal ya, kayak film itu susah sinyal. Pernah lihat film susah sinyal? Ya, mungkin sinyalnya susah sehingga tidak bisa mengikuti Zoom, maka ada alternatif lain. Ya, karena bisa misalnya lewat YouTube ya Mbak Catur ya. Ya, karena itu kan biasanya kita ada YouTube-nya, jadi bisa di situ lewat YouTube bisa. Yang penting kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan cara apapun. Kemudian tagihan tugasnya tolong dikerjakan lalu dikirimkan. Apapun tugasnya, jangan dibiarkan menumpuk. Ini masalah yang sering ada pada kita semua. Ya. Jadi kalau misalnya satu hari kalian mendapatkan karena mapelnya dua tugas, ya silahkan dikerjakan. Pembelajaran kan jam 8 sampai jam 9:20 menit ya. Setelah itu kan ada tugas terstruktur. Memang waktunya itu kalian masih untuk belajar, jangan main dulu. Paling tidak sampai jam 12. Tugas-tugas yang ada silahkan dikerjakan, langsung dikirim. Ya, ini usahakan jawabannya benar. Tapi kok kalau betul-betul belum paham, ya paling tidak mau mengerjakan dan mengirimkan jawaban. Yang belum jelas apa, ditanyakan. Ini. Karena biasanya kalian tahu yang jelas dan belum jelas kan ketika kalian sudah mengerjakan tugas. Ya kan? Ada pertanyaan seperti ini, kok saya tidak mudeng? Lah, itu baru ditanyakan. Oh berarti kalau seperti ini saya mengerjakannya harus bagaimana Bu? Misalnya kalau tadi matematika ya dengan Bu Betty, berarti saya kok nggak bisa mengerjakannya, ini caranya bagaimana ditanyakan. Kalau dengan Bu Yayu, karena itu materinya textbook, istilahnya begitu, kalian bisa mencari lewat Google, lewat apa saja ya, cari-cari buku juga bisa. Ini, kemudian dikirimkan. Karena kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan, usahakan nilai tugasnya itu adalah di atas nilai 90. Jangan di atas 80, di atas 90. Karena kalian di situ bisa mencari dari berbagai sumber, punya waktu yang banyak, ya. Kenapa tidak bisa nilainya maksimal? Nah, kalau nilai tugasnya sudah maksimal, maka nanti insya Allah akan bisa menutup nilai-nilai kalian yang lain. Ya, misalnya penilaian hariannya nilainya agak turun, tapi tugasnya selama ini mengerjakan, mengirimkan nilainya bagus, nah ini bisa menutup nilai-nilai yang lain. Ya, sehingga mendapatkan nilai akhir yang bagus. Ini strateginya begitu. Jadi belajar dari rumah itu sebetulnya nilainya harusnya malah lebih bagus daripada pas kita tatap muka. Karena kalau penilaian hariannya saja, penilaian harian kalau pas tatap muka diawasi, ya tidak bisa tengok-tengok, tidak bisa nyari di Google, tidak bisa buka buku catatan. Ya pokoknya itu murni hasil pemikiran kalian. Tapi kalau sekarang enggak kan? Google Form-nya, link-nya kirimkan, zret, kalian buka, kalian kerjakan. Di sini sambil buka ada laptop, ada HP dan sebagainya, ada buku catatan, ada buku teks. Kenapa nilainya tidak 100? Coba dipikir. Iya kan? Kalian bisa buka semua akses itu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi mulai sekarang harus pinter-pinter memanfaatkan sumber daya yang ada biar nilainya tidak seperti kemarin.
Kemudian hilangkan penyakit malasnya, itu dihilangkan. Terima kasih karena kemarin untuk pasnya itu ada beberapa anak yang nilainya 100, luar biasa. Ya. Saya harapkan itu tidak hanya beberapa anak, tapi 75% nilainya 100. Ada beberapa ini. Terima kasih, ini berarti sudah betul-betul mengikuti dengan seksama. Ada juga kemarin pas tatap muka, pas kita punya kesempatan tatap muka 2 kali kalau tidak keliru, itu luar biasa. Jadi PowerPoint yang Bu Yayu bagikan, ya, yang setiap kali habis pelajaran itu saya share, itu di print. Ya, jadi mereka punya ringkasan materi dari situ. Karena PowerPoint yang saya bagikan itu hampir sama dengan ringkasan materi sebetulnya. Ringkasan materi esensi atau ringkasan materi pokok ada di situ. Nah, ini banyak yang seperti itu sehingga mereka bisa belajar, atau kalian belajar dari buku teks juga bisa. Ini yang pertama ya. Jadi tentang nilai, ini nilai pengetahuan. Kemudian keterampilan. Keterampilan juga saya sebetulnya memang ada beberapa yang saya ambil dari aktivitas harian kita ketika Zoom ya. Ketika Zoom itu kan biasanya saya memberikan beberapa pertanyaan. Nah, siapa yang mau menjawab? Nah, mulai sekarang aktiflah. Ya, aktif menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan, pokoknya tunjuk jari, angkat tangan begini. Ya. Kemudian nanti kalian jawab. Ini juga pengaruh sekali. Dinilai keterampilan. Saya banyak melihat dari sana. Berarti aktivitas kalian. Karena memang keterbatasan kita ya, kalau tatap muka kan biasanya saya suruh buat ini ya. Tapi karena memang keterbatasan kita harus online seperti ini, ya saya banyak mengambil dari situ. Itu nilai, tadi sudah ya, berarti KKM-nya diingat-ingat, kita 73, nilai pengetahuan, keterampilan, ya tolong diperbaiki lagi pengetahuannya, ayo tadi sudah beberapa strategi saya berikan. Ini. Kemudian untuk materi kita, ya untuk semester ini kita punya 3 materi. Saya sesuaikan dengan yang ada di buku teks. Yang pertama nanti kita akan bicara tentang kebangkitan nasional. Ya, yang linknya awal itu sudah saya berikan di YouTube-nya. Kemudian materi kedua nanti tentang Sumpah Pemuda. Ya, tentang Sumpah Pemuda. Kemudian materi ketiga nanti tentang komitmen bangsa Indonesia. Ada 3 bab. Rencana ulangan harian atau penilaian harian yang akan saya laksanakan rencananya juga 3 kali. Ya, semoga saja bisa. Atau paling tidak ya minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Nanti kita akan mengadakan penilaian harian. Ya, biasanya melalui Google Form. Ini tolong kalau nanti penilaian harian lewat Google Form ya segera begitu di-share kalian isi ya segera dikirim. Jangan menunda-nunda waktu. Kemudian ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Ya, jadi itu penilaian yang akan Bu Yayu laksanakan. Ya, itu dulu pengantar dari saya ya untuk pembelajaran di semester genap ini. Saya yakin nanti kalian akan bisa melaksanakannya, mengikutinya dengan penuh semangat. Nah, sekarang silahkan kalian buka, bisa lewat Zoom-nya juga bisa ya Mbak. Untuk video, ya video pembelajaran yang sudah saya bagikan tadi pagi. Kalau yang sudah sempat membuka, berarti sudah agak tahu ya, sudah punya gambaran. Kalau yang belum bisa kita saksikan sekarang. Ya, silakan menyaksikan video pembelajaran tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Dalam bab ini kalian akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada gilirannya, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divide et Impera, adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels, tahun 1808 sampai tahun 1811, berkuasa. Upaya kerja paksa, Rodi, guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyar Panarukan, untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mer van Deventer. Edward Douwes Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mer van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, etise politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah, edukasi, bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Ya, sudah lihat tayangannya? Sudah? Ya. Sudah kalian cermati? Kalau sudah, coba Bu Yayu minta tolong. Saya kepingin tahu
Siapa di antara kalian yang benar-benar tadi telah mencermati video yang ada? Ya, tolong sampaikan atau ceritakan dengan kalimat kalian sendiri, semampu kalian, ya, semampu kalian. Tolong ceritakan bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Silakan. Tidak usah ragu-ragu, ya. Salah tidak didenda. Siapa yang berani menceritakan bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Siapa yang berani? Tidak usah terlalu lengkap, istilahnya langsung dengan diceritakan para pahlawannya, kemudian tokoh-tokohnya, ini enggak usah. Pokoknya inti atau kesimpulan dari yang tadi, tayangan tadi, tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Siapa yang berani memberikan pendapat? Ini siapa? Ulfa, ya, Ulfa Fadila dari kelas 8A. Ulfa Fadila, ya, silahkan Ulfa. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC. Pada waktu itu, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divis et Impera atau adu domba, yang saling mengadu domba antara kerajaan satu dan kerajaan lain yang menimbulkan merusak sendi kehidupan di masyarakat Indonesia. Ya, cukup? Seperti itu? Ya, jadi terima kasih Ulfa, luar biasa. Ini Ulfa menyoroti dari sisi VOC. Jadi tadi memperhatikan, tapi perhatian utamanya tertuju kepada, oh berarti awal penjajahan di Indonesia itu sejak adanya atau didirikannya VOC. Yang mana VOC ini organisasi dagang Belanda saat itu, ya, itu menerapkan satu politik yang sangat terkenal yaitu divide et impera atau adu domba, memecah belah bangsa Indonesia, ya, memecah belah antara rakyat dengan kaum bangsawan, antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, ya, itu dalam rangka melemahkan persatuan yang ada pada bangsa Indonesia. Mungkin ada yang lain lagi. Ini baru dari satu sisi VOC, oke, luar biasa. Yang lainnya? Tidak usah ragu-ragu, ya. Diah Ratri Aprilia. Sebentar ya, Diah Ratri Aprilia. Dari kelas 8F. Oke, silakan Diah. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dan Hills berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan. Untuk kepentingan militer, membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultural stelsel tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Cukup? Itu? Diah Ratri? Oke. Sedikit masih bisa ya Mbak Chandra. Ya. Saya lanjutkan. Jadi untuk Diah Ratri luar biasa. Ya, luar biasa. Diah Ratri ini menyoroti dari Daendels, ya, yang mana di situ menerapkan adanya kerja paksa rodi yang membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Ini untuk kepentingan militer Belanda. Yang dilanjutkan dengan adanya kultur stelsel atau tanam paksa oleh Gubernur Van den Bosch. Dengan tanam paksa ini kondisi bangsa Indonesia semakin parah. Tidak hanya tenaganya, ya, yang kemudian istilahnya dipergunakan oleh para penjajah, tetapi sampai dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia, ya, itu juga dikuras habis. Tanam paksa di sini di mana mereka harus menanam tanaman sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, kemudian hasilnya juga harus dijual ke pemerintah dengan harga yang sangat rendah. Ini membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk. Nah, oke. Cukup dulu karena waktunya sudah hampir habis. Terima kasih sekali kepada Ulfa, kepada Diah Ratri. Kemudian untuk tugasnya,
kepada yang lainnya yang belum sempat menyatakan melalui Zoom, ya, belum menyatakan pendapatnya, silakan tuliskan di buku saja, di buku tugas kalian atau di buku PPKN, tuliskan tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jangan lupa atasnya tulis nama, nomor absen, kelas. Silahkan difoto, kemudian dikirimkan ke grup mapel tiap-tiap kelas. Paham? Paham tidak? Ya. Saya ulang lagi, ya. Tuliskan ringkasan kalian tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Tulis di buku catatan kalian, tidak usah terlalu banyak, ya. Pokoknya maksimal 1 lembar, itu sudah maksimal. Tulis nama, nomor absen kelas, kemudian difoto, kirimkan ke WA grup mapel masing-masing kelas. Ya, itu saja yang bisa Bu Yayu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga ini akan menambah pengetahuan kalian dan jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, berarti saya nggak pakai PowerPoint ini yang pertama. Ya, ikut berapa, Mbak? 100. Kan miskang Jumat ya? Tanggal berapa? 7 ya? 7 Januari. Oh, nggak ada yang pernah nulis ini. Saya jam kedua.